Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama melakukan percobaan bunyi, kedua membuat laporan percobaan perambatan bunyi, dan yang ketiga adalah membaca teks, keempat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks bacaan. Selamat menyaksikan, like, komen, dan subscribe. Selamat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Selamat pagi ayah, selamat pagi mama. Semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya tidak kurang satu apapun. Kita belajar online di pagi hari ini akan membahas materi kegiatan yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang pasti semuanya tetap semangat, tetap beraktivitas. Kita lanjut ke pembelajaran berikut. Salah satu karunia Tuhan kepada manusia adalah adanya fenomena alam. Salah satu fenomena alam di sekitar kita adalah bunyi petir. Bunyi petir merambat melalui udara, kemudian sampai di telinga kita. Kita juga sering mendengar bunyi radio dan bunyi benda lainnya. Bagaimanakah bunyi dapat kita dengar? Melalui media apakah bunyi dapat merambat? Berdasarkan medianya, perambatan bunyi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah perambatan bunyi melalui udara. Yang kedua adalah perambatan bunyi melalui benda padat. Yang ketiga adalah perambatan bunyi melalui benda cair. Baik anak-anakku sekalian, kita memasuki materi tentang perambatan bunyi melalui udara. Betulkah bunyi merambat melalui udara? Untuk menjawab pertanyaan itu, lakukan beberapa kegiatan berikut. Yang pertama adalah tujuan utama membuktikan bahwa bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahan yang kamu sediakan: 1. Selang plastik kira-kira 2 meter. Cara kerja: 1. Bersama temanmu, peganglah ujung-ujung selang. 2. Ujung selang didekatkan telingamu. 3. Melalui selang yang ia pegang, mintalah temanmu berbisik. 4. Catat apa yang dibisikkan temanmu. Mintalah temanmu untuk memeriksa hasilnya. Praktek kita yang kedua adalah membuktikan perambatan bunyi. Tujuan membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahan: gelas plastik 2 buah, benang kasur, dan paku. Cara kerja: 1. Mintalah bantuan saudaramu untuk membuatkan 1 lubang di dasar gelas plastik. 2. Potonglah benang kasur sepanjang 3 meter. 3. Masukkan salah satu ujung benang kasur ke dalam lubang gelas plastik. Buatlah simpul agar tidak terlepas. Lakukan hal yang sama pada gelas plastik yang lain. 4. Mintalah temanmu untuk berbisik melalui telepon gelas plastik. Dengarkan dan catat apa yang temanmu bisikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Kelima, lepaskan benang penghubung gelas plastik. 6. Sekarang mintalah temanmu untuk berbisik melalui telepon mainan tanpa benang. 7. Dengarkan dan catat apa yang ia bisikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Yang berikutnya adalah perambatan bunyi melalui benda cair. Apakah bunyi dapat merambat melalui benda cair? Perambatan bunyi melalui benda cair dapat kamu buktikan melalui kegiatan berikut. Tujuan membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan: ember berisi air, batu, dan corong. Cara kerja: 1. Masukkan air ke ember hingga penuh. 2. Corong dimasukkan ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. 3. Corong jangan sampai menempel pada ember. 4. Mintalah temanmu untuk mengetuk salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. 5. Pada saat yang sama, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. 6. Apa yang kamu dengar? Catatlah hasilnya. Kamu sering mendengar bunyi petir, bunyi bel sekolah, maupun bunyi peluit.
Mengapa bunyi-bunyi tersebut dapat kita dengar? Merambat melalui apakah bunyi-bunyi itu? Benda-benda apa saja yang dapat merambatkan bunyi? Nah, sekarang perhatikan contoh percobaan berikut. Perambatan udara melalui alat musik. Saya akan mencontohkan salah satu perambatan udara menggunakan alat musik. Di sini ada selangnya, kita masukkan. Terus kita tiup. Nah, bunyi yang kita bunyikan tadi itu berasal dari selang. Udara hembusan yang kita tiupkan melalui selang dan kita sambungkan melalui alat musik pianika itu akan menghasilkan bunyi. Jadi alat musik tiup itu perambatannya melalui udara. Demikianlah eksperimen atau uji coba yang sudah saya lakukan. Apabila terjadi kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video eksperimen ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kalian semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum. Menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Ide pokok sama dengan gagasan utama, gagasan pokok, atau pokok pikiran utama. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Di dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama pada sebuah paragraf terletak di 3 posisi. Satu di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. 2 di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif, dan 3 di awal dan akhir paragraf disebut dengan paragraf campuran. Selain kalimat utama, di dalam paragraf terdapat beberapa kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang bersifat khusus dan berfungsi untuk mengembangkan gagasan utama pada sebuah paragraf. Kembali ke ide pokok terletak di kalimat utama. Ide pokok bisa sama persis dengan kalimat utama, dan bisa juga tidak sama persis tetapi diubah susunan katanya. Contoh menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Contoh 1. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan penyu. Mereka bertulang keras dan memiliki sisik pada kulit. Umumnya mereka bertelur di darat, walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak. Reptilia adalah hewan berdarah dingin. Suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara luar. Namun, hal ini tidak berarti hewan reptilia suka daerah dingin. Reptilia tidak tahan hawa dingin. Tidak ada reptilia yang tinggal di daerah kutub. Kalimat utama pada paragraf di atas terletak di awal paragraf atau kalimat pertama, yaitu reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Lalu di mana ide pokoknya? Ide pokoknya adalah reptilia. Mengapa demikian? Karena kalimat penjelas dari paragraf di atas hanya membahas tentang reptilian dan tidak membahas tentang kata melata atau merayap yang ada pada kalimat utama.
Jadi ide pokoknya adalah reptilia. Baik anak-anakku sekalian, hari ini itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan suasana yang menyenangkan dapat kita ciptakan. Jangan lupa dikerjakan seluruh tugas-tugas yang nanti akan Pendang share. Dan tentunya tetap semangat, bantu-bantu orang tua. Jangan lupa juga mengerjakan tugas rutinitas seperti murojaah, kemudian sholat duha, dan membantu kedua orang tua. Ditunggu jawabannya lewat link yang nanti Pendang share ya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.